kerupuk udang tina naon, dan masih tingkat dasar gitu. Aya sama terasi tina naon gitu. Ya jadi yang tingkat dasar mah anu bungkeulekan daging teh gitu. Komo daging atah mah. Anu bungkeulekan. Nah, nanti biasanya kalau sudah lulus beberapa kali sana ditekan. Apapun makanan yang memiliki intisari dari daging dan ikan tidak boleh. Itu tujuannya untuk ini membersihkan qalb dari ala itu. Nah, dengan mendawamkan la ilaha illallah, hijab itu akan terbuka, akan terlihat oleh mata batin kita. Pada akhirnya mekanisme kerjanya setelah terbuka disadari oleh kita. Oh, ini gara-gara sering makan daging nih, nafsu saya jadi tinggi. Akhirnya saya mudah emosi dan sebagainya. Diketahui kemudian disadari. Banyak kan orang yang mengetahui tapi tidak sadar, nyaho tapi tidak sadar. Ini mah karena memang karomah dari lafaz la ilaha illallah itu diketahui kemudian disadari, akhirnya mengurangi. Apapun sebab-sebab yang akan mendatangkan ala-ikul unsuriyah dilupakan. Selesai nantinya dari sana meningkat dari makanan. Oh, ini bukan kopi, ini bukan hewan, bukan daging. Tapi saya tidak pernah menyeduh. Hanya ini ada kopi. Karena meningkat dari amalia zikirnya, cahaya juga meningkat. Dia akan tahu meskipun ini ada di rumah, saya tidak pernah menyeduh, saya tidak boleh minum. Karena meskipun tidak menjadi dosa secara fikih, tetapi akan menjadi nokta hitam, satu titik hitam di dalam kolbu. Minang diminum kopi nu kituna, beuki namahan. Keluar di masjid pakai sendal batu, namahan di wae titikna teh. Ada satu atuh untuk kawarung di balikeun deui. Sanes masalah sakedeuna bukan masalah sebenarnya, tapi itu bukan barang kita dan kita tidak minta izin. Itu aja masalahnya. Ya. Kalau dibaca secara teknis kan rugi juga Pak ya. Kan dibaliknya sendal batu. Kita nggak tahu pada saat kita ke warung, siapa tahu mendadak yang punyanya keluar, mendesak, ada telepon dan sebagainya, semuanya nggak ada. Pulang akhirnya karena memang genting di rumahnya, akhirnya dia lari tanpa senang. Di jalan ayah beli kacugah dosa tuh. Nah itulah Allah ya. Jadi nantinya dengan zikir ini kita dibukakan oleh Allah kepada apa-apa yang menjadi alai. Oh ini jangan, ini jangan. Hati kita nanti yang membimbing. Kenapa? Karena hati terbimbing oleh musik dan tersirami oleh zikir yang dia amalkan. Maka kemudian hati yang tersinar ini akan membimbing dia dalam setiap tindakan, ucapan, dan perilaku, bahkan sampai pikiran sekalipun. Tuh, la ilaha illallah. Terus akan membukakan kita terhadap apa yang menjadi alat itu unsuriyah. Alat itu ada yang berkaitan dengan asal usul kita. Air, angin, api, dan tanah. Kemudian hari yang selanjutnya yang empat ini menjadilah papan kelima pancernya kita. Yang empatnya itu apa namanya? Bali, ari-ari, kemudian kakawi dan kaknal, satu lagi ada empat. Ini bagi ahli thariqah kalau sudah saatnya sudah dipercaya oleh mursyidnya akan dikenalkan. Sehingga yang empat ini kemudian hari akan menjadi malaikat. Kenapa jadi malaikat? Dari berkah amaliyah dia. Dari menjadi malaikat Haruman, Arya, Maria. Nah yang satunya lagi menjadi malaikat Jalalullah. Dan ini akan menjadi pengawal dia terus Pak, kemanapun. Akan menjadi pengawal khodam dia. Luar biasa zikir la ilaha illallah. Ini berawal dari zikir yang konsisten minimal 165 pada sholat. Nanti terbuka hijab, terlepas hijab, kita akan merasa kurang dengan 165. Bertambah. Sering zikir jaharnya akan mendorong kepada aktivasi zikir hobi. Para sahabat amanat ke bapak saya dulu tahun 90-an, dengan banyakkan zikir jaharnya biar hobinya aktif.
Jadi kalau kita ingin mengaktifkan hobinya, perbanyak zikir jaharnya. Kalau mau tidur bagaimana? Saya hobi saja nggak bisa. Pakai jaharnya. Apa jaharnya? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Itu jaharnya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Untuk membantu kau. Di motor harus zikir hobi supaya ingat kepada Allah. Iya, memang harus. Tapi susah juga. Pakai lagi ya Latif, ya Latif, ya Latif. Yang 3 jam bisa menjadi 1,5 jam aja. Nah, jalannya. Pakai khotamah boleh? Boleh, hari bisa mah. Saya mah sok ngambil eta wae, saya yang jair di jalan, maca khotamah di jalan deh. Dan malah kan khotamah lagi. Nyawa-nyawa saya yang jair dengan budak gitu. Ada kehidupan yang berumur. Selanjutnya waktu zakir nufus anil wazail, dan membersihkan jiwa dari segala kotoran. Ya, kotoran yang mana? Pikiran kotor. Pikiran-pikiran yang orang lain tidak tahu. Nah, bagi ahli zikir, dia akan mendapat keterbukaan dari Allah, sehingga menyadari ini salah, ini dosa. Meskipun orangnya tidak tahu, tapi saya punya pikiran kotor kepada dia, ini juga salah. Bagaimana caranya? Allah akan memberikan pelajaran, Pak. Kalau Bapak ada lewat misalkan Pak Atis, Pak Ustaz aja lihat Pak Atis selalu punya pikiran buruk. Nanti Pak Ustaz aja akan diberi pelajaran oleh Allah. Seperti misalkan Pak Atis nih kok jelekannya gini. Mau saja punya pikiran begitu dan dia sedang belajar zikir. Satu saat Pak Ustaz aja akan mengalami apa yang dianggap jelek di Pak Atis. Itu. Dan ketika itu terlakukan, Allah akan memberikan kesadaran. Oh, ternyata begitu. Atau pikiran seperti ini aja. Kita keluar masjid nih, maghrib bisa keluar masjid, ada nih orang dari mana gitu. Kita yang menurut kita dia nggak ke masjid. Kita punya pikiran apa sih susahnya ke masjid, sholat dulu kek, gitu. Maghrib dan isya. Pikiran seperti ini aja kalau kita benar-benar sedang belajar zikir akan diingatkan oleh Allah bahwa itu salah. Satu saat mungkin Allah akan menguji kita, tiba-tiba berat datang ke masjid, padahal rumahnya cuma di situ. Ini luar biasa Pak Triko. Karena sebab Arabi. Inna wa tariqatul ahzu bi ahwatokal waro karyatin wa azimatin wa kazimatin wa riyadatin mutabatilah. Ini kata kita bersiap yang biasa akeh aoskeun di mangakib dulu berserta bersama dengan ngaoseta azkiyah. Jadi thariqah itu mengambil sikap yang lebih hati-hati dalam segala hal. Yang terpenting adalah hati-hati dalam berpikir. Kenapa yang tadi menjadi salah? Apa susahnya sih ke masjid dulu? Apa susahnya sih berjamaah? Itu di situ ada sesuatu yang menjadi klaim kita sebetulnya. Mana klaimnya? Kita merasa mudah datang ke masjid. Kita merasa gampang datang ke masjid. Tidak disadari, tidak menyadari bahwa rasa mudah itu dari mana. Baru nanti disadarinya ketika Allah sudah menguji. Tiba-tiba kita diberi ujian, berat melangkah ke masjid. Lalu kita bertanya, kenapa? Biasanya saya gampang ke masjid, kok sekarang berat sekali? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terus. Oh, ternyata tidak mudah kalau dia ada pertolongan dari Allah. Kalau dibukakan oleh Allah, dia akan sadar kita pernah punya pikiran kotor terhadap seseorang yang lewat ke masjid saat kita keluar dari masjid. Inilah thariqah. Jadi yang membimbingnya itu langsung hati para musyrik, wabil khusus terakhir kita, para sahabat. Itu kekokohan kita. Nah, kalau itu tidak terbimbing, tidak ada bimbingan-bimbingan seperti itu, kita harus bertanya tentang thariqah kita. Jangan-jangan kita thariqahnya masih syariat. Engkau thariqah tapi syariat. Jadi maksudnya ditahakin sudah, begitu ya. Tahu sudah, tetapi tidak mengamalkan gitu, atau mengamalkan tetapi hanya amalan biasa saja sebagai budaya. Ente nyak, kan gitu amal tina tambina ge amalkeun thariqah kalawan
keur ngaontak kebahagiaan zahir batin dunia nikah segala baik batin dunia akhirat. Jadi kada nyanyi nyari nyanyi nyanyi lain sungguh-sungguh. Belum tentu sungguh-sungguh itu mewakili mana nyanyi gitu. Jadi nyanyi itu benar dipuhi di dalam pikiran ayah. Kita lagi dagang, toh itu ada mana menghidupkan kalbunya dengan zikrullah. Terus yang tadinya kita terpesona dengan keuntungan besar, padahal di situ ada yang salah. Karena ini hidup, akhirnya kalbu kita tidak terpesona. Biarlah saya mempunyai keuntungan sedikit yang penting berkah. Begitu. Jadi dibimbing terus kalbu. Nanti kalbu yang membimbing itu sebetulnya itu kalbu sedang membimbing tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani itu bayi maknawi. Kenapa disebut bayi maknawi? Disamakan dengan bayi zahir kita. Itu bayi zahir. Ini disebut tiflul ma'ani itu ruh suci dari yang berasal dari Allah. Siapa dia? Ruh Qudsi itu. Ruh Qudsi. Jadi dibimbingnya oleh kalbu. Kalbu yang mana? Kalbu yang terbimbing. Kalbu yang terbimbing oleh mursyid. Artinya kalbu yang senantiasa mengamalkan zikirnya. Nah, zikir terus membersihkan jiwa, kemudian membersihkan sifat kehewanan. Apa sifat kehewanan yang ada dalam diri kita? Pertama, sifat hewan samia. Ada jiwa. Samia itu hewan buas. Hewan buas bagaimana karakternya? Menyerang. Karakter hewan buas itu kan menyerang, merusak. Pokoknya apa? Batu teh cilaka we. Aing sorangan kebagian teh gitu. Dan aing sorangan untung teh gitu. Nempo batu cilaka teh seuri we bunga gitu. Iya hewan sabuiyah tuh. Jadi nafsu sabuiyah. Oleh zikir ini akan terkikis. Yang tadinya orang tukang gobok, tukang tarok, nah sabuiyah. Tukang gobok, tukang tarok, tukang nyingsakeun anrok. Hewan umum ya nyingsakeun anrok. Kan hewan di mana saja kan? Mau di kafe boleh, di kamar, di hotel boleh, hewan begitu aja di kebun boleh, di pinggir jalan juga nggak jadi masalah. Nyingsakeun anrok nanti gitu. Ini sifat-sifat hewan. Maka dengan membacakan la ilaha illallah secara konsisten akan dibukakan oleh Allah kesadarannya. Makanya kanjeng Nabi ketika seorang raja membacakan syahadat di hadapan beliau, lalu raja itu bertanya bahwa saya telah membunuh 70 putra putri saya. Kenapa? Karena takut dikudeta oleh anaknya, takut dibunuh. Bagaimana ya Rasulullah, dosa saya begitu besar? Rasul tersenyum. Jibril sudah mengabarkan kepada saya, ketika Anda tadi membacakan syahadat, membacakan la ilaha illallah, Allah telah menghapus dosa-dosa Anda semua. Jadi kalau sekarang mah talqin ternyata engkau rumah syahadat. Hadirin ikhwan rahimakumullah. Nah, sifat hewan dibersihkan dari tubuh kita. Kemudian selanjutnya wa tukshafu li zakiriha 'ala dawam. Wa tukshafu dan dibukakan li zakiriha kepada orang yang menzikirkan kalimat la ilaha illallah 'ala dawam secara kontinu, wasilki dan secara baik, secara benar, wal ikhlasi dan secara ikhlas. Sini benar artinya sesuai ketentuan guru. Sesuai ketentuan guru yang kemudian menjadi ilmu sesuai ketentuan keilmuan. Ikhlas artinya melaksanakan atas perintah Allah. Bukan karena ramainya orang berzikir baru kita berzikir. Bukan karena budaya, karena malu kalau tidak ikut berzikir. Tapi murni ini ikhlas bahwa zikir itu diperintah oleh Allah, banyak ayat di Al-Quran, maka dia terus berzikir. Sidik benar aturan sesuai petunjuk dari guru, minimal 1 kali pada sholat. Mengamalkannya dengan penuh perasaan, amal apa di kuliah subuhnya tercukup diamalkan, tercukup diamalkan hukum, tapi guru baliknya satu. Saya membuat singkatan Arabik, amalkan, rasakan, pikirkan.
Jadi tidak hanya mengamalkan. Kalau hanya mengamalkan gampang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Beberapa kali contoh ngangkat HP, lagi dikit, ya angkat dulu HP atau ada yang balas, wah ini ada misi suruh dibalas dulu. Nah ini tidak sirik Pak. Berteriaknya tidak sirik, mengamalkannya tidak sirik. Tidak sirik. Yang benar paling tidak mengikuti aturan dohirnya. Wudu sempurna, ada suara keras artinya minimal terdengar oleh telinga sendiri. Kemudian tekanan yang kuat, tekanan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu. Yang kemudian tauhidnya digunakan apa? Ruh, tugas dalam tauhid itu. Hanya satu kan kemarin. Coba apa yang kemarin? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu tugas. Nyakeun ngaheurkeun Allah selaku pangeran urang. Al qabul wal iddi'an kata tauhidnya bahasa tauhid. Qabul menerima, iddi'an pengakuan. Qabul menerima di pangeranku Allah, di Rasulullah, iddi'an pengakuan kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah. Artinya dengan adanya qabul wal iddi'an kita siap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan disebarkan atau dibawa oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tauhid itu juga seperti itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu tugas tauhid. Dirasa di sini harus mampu merasa dilihat oleh Allah. Paling tidak kita berusaha merasakan kenikmatan zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngantuk tarikan. Itu terus. Imajinasi alam khayali, al-ra'yul kabir, ether otak besar yang tugasnya menggambarkan, membayangkan diisi oleh bayangan guru. Sebab kalau tidak diisi oleh bayangan guru, maka bayangan dunia, bayangan syahwat yang akan mengisi. Ini udah celaka. Kalau bayangan guru yang dihadirkan di sana, maka yang akan hadir itu adalah zikir. Karena kita mengingat seseorang pasti ingat dengan pekerjaan atau sifatnya. Ingat kenangan, ingat karena ingat kalian ini, ingat karena para guna, gitu. Ingat ke Pak Jaja, ingat ke Pak CK-nya. Jadi dengan pekerjaannya atau karakternya, maka ketika mengingat guru tentu saja karena beliau tugasnya adalah membimbing umat kepada zikrullah, maka yang teringat adalah zikir kepada Allah. Jadi tugasnya di sana. Yang disebut sidik itu la ilaha illallah. Nah, kewajiban mencari mursyid yang hidup itu adalah bagi ikhwan yang telah sidik dalam tariqah. Ini di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah halaman 3 hiji dalam kitab punya saya tentang adab kepada guru. Ketika gurunya sudah meninggal, dia harus mencari mursyid yang hidup. Tetapi di bawahnya ada kalimat wala yakunu hadzal amru illa lis-shadiqina fi thariq. Permasalahan mencari mursyid yang hidup ini wajib hanya kepada mereka yang telah sidik di dalam tariqah. Itu Pak kalimatnya nafi isbat. Wala yakunu hadzal amru nafi illa lis-shadiqina isbat. Kata ahli balaghah wa jumlatu minan nafi wal isbat tufidu subut. Jumlah kalimat yang terdiri dari kalimat nafi dan isbat itu menunjukkan kepada keteguhan. Maka artinya bisa menjadi begini, sesungguhnya mencari mursyid yang hidup itu hanya wajib bagi mereka yang telah sidik di dalam tariqah. Kita udah sidik belum Pak ya? Belum. Amun geus sidik teh geus batal we kumaha oge gitu. Kita hanya menduga paling tidak para wakil laki, para ulama-ulama sepuh dan bertariqah yang telah sidik. Tetapi kenyataannya mereka tidak.
Lagi pula jadi pekerjaan sia-sia. Ayo cari-cari mursyid yang hidup. Ya, sementara amaliyahnya tidak diamalkan. Itu di dalam kitab Al-Qudsiyah. Satu-satunya penjelasan yang harus mencari itu kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Dan memang bukan berarti tidak mencari, kita pun memang mencari, tetapi belum didapatkan. Belum didapatkan. Lagi pula untuk apa mencari? Kita ini masih SD, tidak perlu oleh profesor. Kalau mau jadi profesor, selesaikan jenjang SD-nya, kemudian SMP, kemudian SMA, baru nanti di perguruan tinggi ada profesor. Itu pun baru 1 semester sekali. Kalau ingin tiap hari oleh profesor, ya harus sampai S3. Simbolnya seperti apa maknanya? Kalau benar-benar kita ingin langsung dibimbing oleh mursyid, amalkan ini. Naik makom. Akhirnya para kiai yang ada sudah tidak mampu membimbing kita. Nanti langsung mursyid turun tangan. Mursyid pun ketika sudah masuk kepada makom kamilnya, beliau melepaskan. Siapa yang akan membimbing? Nabi Rasulullah Muhammad SAW, Nabi Khidir. Lepas para guru kalau sudah pada makom tertentu. Nanti kitab Insan Kamil, baik Insan Kamil karya Al-Jili, murid Ibnu Arabi di abad 13 Masehi, maupun Insan Kamil yang sudah ditulis oleh Syekh Pamijah, itu tingkatan murid sampai ke sana. Murid fasih, kemudian syariat, murid toriko, murid syariat, dia area berpikirnya permainannya di alam nafsu, amaliyahnya amaliyah syariat, tetapi nafsunya masih fasih. Kenapa? Karena masih banyak ajaran yang ditinggalkan meskipun dia melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kalau murid toriko, amaliyahnya tadi ibadah, sekarang ubudiyah. Alam pemikirannya sudah bukan di alam nafsu lagi, tapi di alam pelaku. Kalau di syariat ujiannya dengan perkara yang haram, mabok, zina, gitu kan, ya membunuh, maling dan lain sebagainya. Di dalam area toriko sudah tidak ada ujian itu. Setan sudah tidak akan mengganggu dengan ujian seperti itu. Mengganggunya dengan apa? Dengan pengakuan. Di alam toriko disebutnya dairatul toriko menurut Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirul Asrar. Mengujinya dengan apa? Dengan pengakuan, aku yang terbaik, aku gurumu, aku paling pintar, aku yang terpilih. Tapi bukan pengakuan Tuhan, pengakuan sebagai orang. Bila perlu dia akan mengaku sebagai nabi dan rasul. Ada yang seperti itu. Nah, itu sudah lumayan tinggi. Tapi hancur oleh pengakuan itu. Bahkan kalau misalkan saya mengaku sebagai seorang wali, sudah hancur. Nah, ini tingkat mukminnya, jiwanya jiwa mukmin. Nanti naik ketika marifat. Alam permainannya bukan lagi di alam malakut, tetapi di alam jabarut. Nanti nafsunya naik kepada levelnya, makomnya naik kepada kamil sempurna. Dia sudah menjadi seorang wali, tetapi belum mampu menjadikan orang lain jadi wali. Ujian haram keharaman yang M5 tidak ada. Ujian pengakuan diri sebagai yang terbaik, sebagai wali, sebagai nabi sudah tidak ada, sudah lulus di situ. Maka di situ ujiannya lebih tinggi lagi, masih pengakuan, tetapi pengakuannya sebagai Tuhan. Jadi pikir Firaun keren, oke berarti jadi sekarang ngapain banget? Disangku pangeran tapi awam. Setelah itu baru masuk ke hakikat. Di situ setan sudah tidak bisa menggoda lagi. Hadirin ikhwan rahimakumullah. Nah, zikir la ilaha illallah yang diamalkan secara dawam. Pertama, dawam terus-terusan, kemudian sidik sesuai aturan keilmuan yang diberikan sesuai petunjuk mursyidnya. Yang ketiga, ikhlas, artinya dilakukan karena Allah. Maka bagi orang yang berzikir seperti itu, pertama akan dilimpahkan ilmu laduni. Saya sempat ngobrol dengan Pak Ustadz Raja, praktekan begitu. Motor sajam tuh di kapal pagi banyakin. Cikoko pada melonggar. Tiba-tiba kabelnya banyak. Kabel ada yang ditemukan, Ustaz. Ada kabel yang gak nyambung. Pasti disambung kabel hidup. Sajam sadar 2 jam.
Hari tadi geus bongkar segala deuk ka pagi da ku eta di sana teh mun kabel geus robit kok dibuka ku Allah. Itu Pak. Di basiat ilmu laduni teh sesuai dengan keilmuan sesuai dengan wilayah kita. Pak Haji Dharma, Pak Haji Dalu, wilayah di dunia perekonomian, dia akan diberi ilmu laduni di situ. Oh ini mah di kita, sekarang ilmu akan diberi keilmuan di situ. Oh ini bisnismen akan diberi keilmuan dalam dunia bisnisnya. Itulah yang disebut dengan ilmu laduni, limpahan dari Allah. Dan ilmu-ilmu tersebut meskipun ilmu-ilmu keduniaan akan manfaat lahir batin, hasilnya akan membawa kepada peningkatan dakwah dan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir dengan syarat dawam, sidik, ikhlas. Satu, membukakan ilmu laduni. Kedua, wal asrarul ghaibiyah, akan dibukakan rahasia-rahasia kegaiban. Kegaiban ini begitu samar, Pak. Gerbang pertama alam kegaiban itu adalah alam jin. Dan di gerbang pertama ini biasanya jin ini jin al-balamor, Pak, menuju jemaah yang suka main orang, suka nipu. Tiba-tiba datang jin nyuruh kita atau masuk ke alam mimpi kita, memberikan petunjuk. Oh, siapa kehilangan uang nih? Orang kelihatan, oh yang mencurinya si A. Dia merasa benar yang mencurinya si A. Dianya merasa benar, padahal oleh jin dibohongi. Gak kau tahu pengalaman Pak 10 tahun gituan asa bener baheula kesininya jadi penasaran, ini kan benar gak ilmu begini. Saya hadirkan semua, kalau benar saya bisa seperti ini dan itu yang hadir adalah benar, kenapa guru-guru saya tidak begitu? Gitu kan? Kalau ada guru tinggal panggil aja ruhani para wali, para gurunya, gak perlu mencari kesana kemari, tinggal dihadirkan saja. Misalkan para wakil tajam sekarang udah tinggal panggil aja pengesabah ya, cukup dihadirkan. Abah saya mau pengesabah, tinggal gitu aja kalau memang benar. Nah, saya 10 tahun Pak seperti itu, sampai sudah punya murid ratusan yang berumur lebih jauh. Saya usia 15 sampai usia 25, sudah jadi master pada usia 17. Akhirnya karena oleh orang tua, awas jangan sampai lupa zikirnya. Begitu saja terus. Alhamdulillah dibukakan, berawal dari penasaran benar tidak. Akhirnya diberilah petunjuk bahwa apapun yang terjadi tidak akan keluar dari Quran dan hadis dan pasti akan dibahas. Maka saya coba membuka ayat-ayat Quran. Ternyata di surat ayat 8 banyak kalangan manusia yang bertanya kepada kami, tetapi mayoritas oleh kami disesatkan, katanya. Belum lagi di kitab Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari ada disebut khusus bahas masalah jin. Oh, seperti ini. Ayat dengan kebohongan kemarin tadi. Awalnya dulu tidak membuka Quran hadis, laporan kepada guru, orang tua menemukan ini ya. Ya malu saya berumur juga, kata orang tua bagus. Lanjutkan ya, mana bukunya? Ini tulis lagi, puasa lagi seminggu. Setelah puasa seminggu ketemu lagi tuh yang kemarin mengaku-ngaku Prabu Siliwangi misalkan Wali Songo. Ternyata setelah di Riyadh itu ketemulah, lah eta teh geus ngaji lain kau. Kabohongan akhirnya teh gitu. Oh, enggak lama dari situ datang dari Bogor. Di dirinya katanya ada ruh wali. Wah, hebat, ada ruh wali. Siapa walinya? Siapa wali? Saya tukang bari mah itu tukang ngabokeh cerita gitu ta. Masa ngabokeh nih? Benar gak kang ini jawab? Saya nggak tahu benar gaknya. Ente tahu dari mana itu wali? Dari guru saya di Jakarta dan Cirebon. Ya udah, yakini aja begitu. Tapi saya ingin tahu benar, saya nggak bisa. Karena masa saya tanya, bisa dihadirkan nggak? Bisa. Anjir, juga ada bahasa budak itu keren. Saya pokoknya bisa dihadirkan apa lagi? Coba hadirkan. Dihadirkan. Saya baca salah. Assalamualaikum. Enggak jawab. Ustaz malah bilang, siapa yang manggil gua?
Ah, ini saya bukan mengetahui. Saya yang manggil gua.